Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Diulhaq. Saya selaku moderator dari kelompok 5 yang membahas tentang materi arah kebijakan pengembangan kode etik profesi dan bimbingan konseling yang beranggotakan Safira Rizkita, Firna Diulhaq, Kumala Dewi, Rizkia Putri Awalina, dan Delia Syifa. Kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah peraturan-peraturan dan pedoman etika yang harus ditaati oleh para profesional bimbingan dan konseling untuk mengarahkan perilaku mereka dalam praktik sehari-hari. Nah, kode etik ini membantu menjaga integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Dalam bimbingan dan konseling ini terdapat seorang konselor, yaitu seorang profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus dalam membantu individu mengatasi masalah. Apa sih peran konselor? Yaitu yang pertama memberikan dukungan emosional, memberikan arahan, dan menjadi wadah yang aman untuk klien mereka sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Ada 3 struktur lingkungan dalam perkembangan yang harus dirancang konselor. Yang pertama itu struktur peluang, dirumuskan dalam perangkat tugas perkembangan, masalah atau situasi yang mendorong para siswi mempelajari berbagai kecakapan hidup dan perilaku baru. Yang kedua itu struktur dukungan, penyiapan dan pengembangan perangkat sumber daya yang diperoleh siswi dalam mengembangkan perilaku baru untuk memproses ragam stimulus lingkungan. Yang ketiga itu struktur penghargaan. Penghargaan dalam bimbingan konseling adalah elemen penting untuk memotivasi klien, memperkuat perubahan positif, dan memperkuat hubungan antara konselor dan klien. Kecenderungan dan arah baru bimbingan dan konseling. Saat ini, bimbingan konseling tidak lagi terbatas hanya kepada lingkungan pendidikan sekolah, melainkan juga dalam lingkungan masyarakat. Kehidupan global dan kemajuan teknologi saat ini menghadapkan manusia pada perubahan zaman yang semakin pekat. Dan perspektif bimbingan dan konseling, kunci dasar untuk mencapai tujuan ini adalah perspektif baru tentang bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kemudahan individu dalam mengakses informasi bermudik tentang kesempatan belajar, memberikan bantuan pribadi, dan mengintegrasi hidup, belajar, dan bekerja, serta menumbuhkan individu sebagai warga negara yang baik dan bermoral. Arah kebajikan pengembangan profesi, yang pertama itu mengkokohkan dan mempromosikan identitas, kelayakan, dan akuntabilitas konselor profesional secara nasional maupun internasional. Yang kedua itu menegaskan identitas profesi bimbingan dan konseling dan masyarakat konselor yang secara nasional telah memenuhi standar. Yang ketiga itu memantapkan kerjasama antara lembaga pendidikan, tenaga pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan konselor dengan organisasi profesi atau ABKIN dalam mendidik dan menyiapkan konselor. Pada saat ini, profesi bimbingan dan konseling di Indonesia mewadahi diri dalam organisasi profesi yang diberi nama Asosiasi Bimbingan dan Konseling di Indonesia atau yang disebut dengan APKIN, yang sebelumnya bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang disebut dengan IPBI, yang berdiri sejak 1975. Di dalam APKIN ada sejumlah divisi sebagai himpunan atau ikatan tenaga profesional bimbingan dan konseling dalam bidang tugas tertentu. Selanjutnya itu ada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di masyarakat. Kode etik profesi konselor Indonesia memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseling sebagai penerima layanan. Yang kedua, mendukung misi asosiasi bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang ketiga, kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Yang kelima, kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi. Penerapan dan penegakan kode etik profesi bertujuan untuk 1. Menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik. 3. Meningkatkan mutu profesi. Bentuk pelanggaran terhadap konseling. Yang pertama ada menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseling, melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, penistaan agama, dan rasialis. Yang kedua ada melakukan tindak kekerasan seperti fisik dan psikologis terhadap konseling. Kesalahan dalam melakukan praktik profesional yaitu seperti prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap organisasi profesi, yaitu tidak mengikuti kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi,
Dan kedua ada mencemarkan nama baik profesi, seperti menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Terus terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, yaitu melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak untuk kerjasama, dan bersikap arogan. Terus yang kedua ada melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Selanjutnya ada beberapa sanksi dan pelanggaran. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan ABKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi. Dan yang kelima, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Berikut ini adalah beberapa fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, guru bimbingan konseling sebagai polisi sekolah, pelaksanaannya masih menggunakan pola yang tidak jelas. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan pada siswa bermasalah atau konseling masih menggunakan pendekatan klinik klasik.